Haleluya, 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 puji Tuhan. Shalom, apa kabar saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Saudara yang masih setia dalam program Yesus itu baik. Saya bersyukur saudara masih menyaksikan program ini dengan sukacita. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak saudara untuk belajar tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa, firman itu menguatkan saudara dan saya. Karena melalui firman, saudara akan dituntun, dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan siang ini saya akan bagikan firman Tuhan kepada kita semuanya, baik yang menyaksikan program ini, program Yesus itu baik melalui YouTube, melalui Facebook, ataupun melalui Instagram. Saya yakin saudara pasti diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara yang menyaksikan program ini, saudara harus yakin bahwa Yesus itu baik berada bersama dengan saudara. Haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, judulnya di sini, pujilah Allah dalam baiknya. Wow. Ada satu ajakan dari Tuhan, ajakan dari Daud supaya kita tetap memuliakan Tuhan dalam keadaan suka, duka, maupun senang, maupun pahit. Kita tetap memuliakan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita telah ditebus, hidup kita telah dibela, dituntun, dijaga, bahkan kita sudah dilepaskan dari kutuk dosa. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Berserulah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Firman Tuhan pada siang ini mengajak kita bahwa kita harus bersyukur. Karena apa saudara? Saya berkata kita harus bersyukur. Pemazmur Daud, meskipun dia seorang raja, dia seorang pemimpin bangsa Israel, dia adalah orang yang terhormat, dia adalah orang yang dikagumi, dihargai, tetapi dia tidak punya rasa malu untuk memuji Tuhan. Hidupnya, hatinya, kehidupannya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan orang-orang bertanya kepada sekelilingnya, lihat raja kita Daud, dia bersorak-sorak, menari-nari di atas loteng istana kerajaannya. Saudaraku, Tuhan tidak melihat engkau sedang apa. Tuhan tidak melihat apa yang kau kerjakan. Tuhan tidak melihat sedang apa engkau saat ini. Tetapi Tuhan mau lihat sejauh mana hatimu mau menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, menyenangkan hati manusia itu tidak gampang. Ketika kita senangkan hatinya, seringkali yang kita sudah perbuat belum tentu itu sesuai dengan keinginan hatinya. Ya kan, kita sudah tolong, kita sudah kita bantu, ya kan, bahkan kita sudah memberikan waktu buat dia, tapi orang yang tidak hidupnya yang tidak menyenangkan hati Tuhan, buat dia itu adalah biasa saja. Saudaraku, Daud ketika dia memuliakan Tuhan dengan mulutnya, di situ dia merasakan bahwa dia ditolong, dijaga, dipelihara, bahkan hidupnya memuliakan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena Allah ingin hidup kita ini memuliakan Dia. Jangan pernah melupakan Tuhan ketika engkau saat ini berada di zona yang nyaman. Dan di sini katakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat dan kawanan domba gembalaannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
perlu banyak hal yang kita pahami bahwa Daud bukanlah sekedar hanya sebagai raja, tetapi dia juga hanya sebagai hamba. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus mengambil kesempatan untuk belajar melayani Tuhan. Kalau kita tidak belajar melayani Tuhan, kita tidak akan pernah masuk dalam rencana Tuhan. Pelayanan yang diberikan oleh Tuhan bukan harus kita menyampaikan firman Tuhan, bukan harus kita memimpin pujian, bukan kita harus membawa doa syafaat, tetapi kita harus belajar bahwa kita menghargai Tuhan. Semua yang kita kerjakan buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia begitu saja. Dia akan tolong, dia akan bela kita, dia akan tuntun jalan kita, dia akan bawa kita naik bukan turun. Sementara kita hidup di dunia ini, jika kita tidak mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, maka kita akan kehilangan kesempatan. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, itu tidak akan pernah membuat kita bangga. Saudaraku, tema hari ini berbicara tentang melayani Tuhan adalah hal yang indah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kalau Tuhan mengajak kita beribadah, kalau Tuhan mengajak kita masuk dalam hadirat-Nya, kalau Tuhan mengajak kita untuk tekun dalam berdoa, itu adalah sebuah kesempatan yang mulia dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengajak kita, datanglah kepadaku. Artinya, dengan sorak-sorak, segala yang kita kerjakan, segala yang mulia, segala yang indah kita berikan kepada Tuhan, hati kita akan merasa bangga bahwa kita adalah anak-anak Yesus. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Hal yang paling indah ketika kita menyembah Allah, kita masuk dalam hadirat-Nya. Saudaraku, menyembah Allah bukan keharusan, tapi menyembah Allah karena kita tahu bahwa kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang diselamatkan, hidupnya penuh dengan pujian. Orang yang diselamatkan, hidupnya akan mengagungkan Tuhan. Orang yang diselamatkan, dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Orang yang diselamatkan, dia akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Saudara yang menyaksikan program ini, jangan takut. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, mari ambil bagian dalam gerejamu, ambil bagian dalam kumpulan komsel, ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan anak-anak muda, dalam remaja. Saudaraku, boleh dipakai Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Saudara mungkin banyak punya talenta, mungkin Anda pintar dalam bermusik, mungkin Anda pintar dalam pemimpin pujian, mungkin Anda pintar sebagai pemain alat-alat modern. Saudara boleh berikan itu kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, kita kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin kita mempermuliakan Tuhan, semakin kita mengagungkan nama Tuhan, semakin kita melihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Saya percaya saudara yang menyaksikan program ini, saudara pasti rindu melayani Tuhan. Karena indah sekali kalau kita melayani Tuhan. Jangan pernah menjadi penonton saudara. Jangan pernah menjadi orang yang hanya sekedar duduk datang diam di gereja, datang duduk hanya untuk sebagai penonton. Tetapi saudara harus menjadi pelaku, ya, pelaku firman Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan. Kalau saudara siap melayani Tuhan, saudara bisa ambil keputusan hari ini. Anda boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya siap dipakai Tuhan. Saya siap melayani Tuhan. Karena apa saudara? Ketika kita mengambil keputusan dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan perhitungkan segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara,
Program Yesus itu baik merupakan satu hal jalan menuju kita melihat kebaikan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Ketika engkau tidak bisa melakukan hal yang lebih indah kepada orang lain, saudara harus belajar rendah hati. Semakin kita banyak rendah hati, semakin Tuhan angkat kita. Daud, meskipun dia seorang raja, tapi dia pernah jatuh dalam dosa. Dia ingin menjadikan istri Potifar sebagai istrinya. Tapi ingat, meskipun dia jatuh dalam dosa, dia kembali bangkit dan meninggalkan dosa. Dan dia kembali bersyukur. Dan dia dapat memuji, memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Meskipun dia sebagai raja, dia tidak malu dengan dirinya. Dia melompat-lompat memuji Tuhan. Bahkan Alkitab menuliskan dia bersorak-sorai. Karena dia merasakan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mengangkat dia, membela dia, menuntun dia, menjaga dia, bahkan menyertai dia sampai dia dapat menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Saudaraku, mari kita berlomba-lomba melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak terbatas. Melayani itu tidak pakai syarat. Melayani itu dimulai dari hati kita. Kalau hati kita siap, maka Tuhan akan pakai hidup kita. Melalui program Yesus itu baik, saya mengajak biarlah kita tetap mengambil keputusan yang pasti bahwa melayani itu perlu ketulusan, perlu hati yang murni, perlu hati yang haus akan Tuhan, supaya kita semakin kita masuk dalam hadiratnya, semakin kita masuk lebih jauh dalam melayani dia, semakin dia akan bukakan rahasia-rahasia yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi apa yang Tuhan mau, biarkan Tuhan melakukan itu untuk kebaikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menjaga dan menyertai saudara hari ini. Haleluya, amin.